Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Gustiono SE, Angkatan 4 CPNS, kelompok 3 dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menjelaskan materi Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN ada untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik atau independen, serta bersih dari KKN. Kedudukan ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi, pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya ada fungsi dan tugas ASN, di mana yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ASN melakukan pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya ada hak PNS. Yang pertama adalah gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi, yang kelima cuti, dan yang keenam jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K adalah ada gaji, tunjangan, perlindungan, cuti, pengembangan kompetensi. Bedanya hak PNS dengan P3K adalah P3K tidak mendapatkan hak jaminan hari tua dan pensiun. Kewajiban ASN yang pertama harus setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, dapat menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat dari sistem merit adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Berikutnya ada Smart ASN. Untuk menjadi Smart ASN, ia harus berkualifikasi diantaranya berkompetensi tinggi, profesional dalam bekerja, berkinerja tinggi, dan karakteristik Smart ASN yang harus dimiliki seorang ASN adalah berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, hospitality atau pelayanan yang baik, networking, dan entrepreneurship. 6 langkah pemerintah menuju Smart ASN dilakukan dengan cara yang pertama, rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS menggunakan Computer Assisted Test atau CAT, pengembangan pola karir, pengembangan kompetensi, pengembangan karir,
promosi melalui seleksi terbuka, dan rencana sukses. Demikian pemaparan materi manajemen ASN dan Smart ASN yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.